Untuk kesempatan hari ini, insya Allah pemateri adalah Ustadz Dr. Tiar Bahtiar. Beliau adalah Ketua Bidgar Tarbiyah PP Persis. Kepada Ustadz Tiar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa billahi minasyaitonir rajim fashalli li rabbika wanhar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Istihad Al-Walidain dalam pengajian rutin bulanan PC Persis Bogor Utara. Insyaallah menjelang Idul Adha yang akan dilaksanakan nanti tanggal 10 Zulhijjah yang kebetulan bertepatan dengan tanggal 17 Juni. Jadi sekitar 2 pekan lagi. Nah, tentu saja ada banyak ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Zulhijjah ini. Ibadah yang paling besar yang disyariatkan pada bulan Zulhijjah tentu sesuai dengan namanya, Zulhijjah. Nah, ibadah terbesarnya adalah haji. Jadi haji merupakan ibadah pokok yang disyariatkan Allah pada bulan Zulhijjah ini. Nah, nanti pada bulan Zulhijjah ini ada sebagian syariat haji yang dibagikan atau yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Di antaranya pertama adalah saum hari Arafah tanggal 9. Kenapa disebut saum hari Arafah? Karena saumnya dilaksanakan pada tanggal 9. Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, bagaimana kalau di Arab tanggal 9-nya itu berbeda dengan di Indonesia? Tidak apa-apa, yang penting tanggal 9. Tidak harus bertepatan dengan pelaksanaan wukuf, karena wukuf itu mengikuti tanggal, sama seperti saum itu mengikuti tanggal juga. Jadi bukan mengikuti wukuf, tidak disebut sebagai saumul wukuf, tapi disebutnya saum Arafah. Arafah itu adalah nama hari, bukan nama jenis ibadah. Jadi disebutnya ada Yaum Arafah. Yaum Arafah itu adalah Yaumut Tasi min Dzulhijjah, hari ke-9 dari bulan Zulhijjah, disebutnya Yaumu Arafata, hari Arafah. Nah, pada hari Arafah ini ada 2 syariat. Pertama, bagi yang haji diwajibkan melaksanakan wukuf, karena haji itu intinya adalah wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Sekali tidak bisa melaksanakan wukuf, maka hajinya batal. Jadi tidak sah melaksanakan ibadah haji. Yang disebut wukuf itu diam, itu diam saja. Karena ibadah haji itu kan ibadah badaniyah. Jadi kita ini melaksanakan aktivitas-aktivitas badan. Pertama misalnya tawaf ya, di mengelilingi Baitullah. Terus sa'i dari Safa ke Marwah. Kemudian diam di Arafah. Bermalam di Mina, mabit namanya. Kemudian bermalam di Muzdalifah setelah Arafah. Jadi tanggal 9 itu setelah Arafah semuanya disyariatkan nanti digiring menuju ke Muzdalifah dan menginap di Muzdalifah, mabit. Kemudian melempar jumrah atau jumrah. Setelah itu nanti tawaf lagi kan, tawaf ifadah, baru kemudian tahallul. Nah, semuanya itu adalah ibadah yang sifatnya jasadiyah, ibadah fisik gitu. Nah, jadi bentuknya bukan doa-doa. Kalau doa-doa dalam haji itu semuanya afdholiyah.
Beda dengan sholat. Kalau sholat mah aqwalun wa af'alun. Di dalam sholat itu ada rukun yang bentuknya perbuatan, tapi ada juga yang ucapan. Misalnya apa? Yang perbuatan itu takbiratul ihram, mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar, maka namanya takbiratul ihram gitu. Atau kalaupun tidak mengangkat tangan, yang paling penting itu adalah membaca takbirnya. Ada rukun lagi, membaca Al-Fatihah. Nah, itu aqwal. Kalau Al-Fatihah tidak dibaca, maka sholat kita tidak sah. Gitu ya contohnya. Tapi kalau haji itu tidak ditentukan dengan doa-doanya. Kalau doa-doanya itu sifatnya adalah sunnah. Ya, sunnah misalnya doa ketika kita berada di keliling ya, tawaf di Baitullah, misalnya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa yang lain ya. Diperbolehkan juga berdoa yang lain bebas, tapi bukan merupakan rukun atau syarat gitu ya. Doa itu hanya afdholiyah saja, bukan merupakan kewajiban. Begitu juga ketika sa'i ya, ada di sofa berdoa inna sofa, membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian berdoa kan dengan doa yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian kita nanti jumroh juga nggak ada doanya juga. Kemudian maksudnya bukan tidak ada doanya ya, boleh saja nanti berdoa, ada doa yang bisa dibaca seperti mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika melempar. Nah, tapi intinya itu bukan doanya, tetapi gerakannya itu. Nah, gerakan-gerakan itulah yang nanti dihitung di dalam haji itu, karena haji itu ibadah badaniyah, sedangkan nanti zikir-zikirnya merupakan afdholiyah atau sunnah-sunnah ya di dalam di dalam haji itu. Nah, sebagian dari pelaksanaan ibadah haji itu seperti Yaum Arafah dibagikan kepada umat Islam seluruh dunia, yaitu dalam bentuk saum. Bagi yang ada di Arafah tidak diperkenankan saum, jadi jangan saum ketika wukuf di Arafah. Tetapi bagi yang tidak wukuf dianjurkan untuk saum pada Yaumut Tasik min Dzulhijjah. Jadi nanti tanggal 9 atau bertepatan dengan tanggal 16 Juni, nah dilingkari itu ya. Ini saum setahun sekali kita insya Allah melaksanakan saum pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, yang kedua, pada tanggal 10 itu jamaah haji ini kan menjalankan ada banyak kegiatan. Tanggal 10 itu setelah mabit di Muzdalifah, itu nanti kembali ke Mina, dari Mina melempar jumroh ula, wusta dan seterusnya. Nah, setelah melempar jumroh itu tawaf ifadah. Bila telah selesai tawaf ifadah, kemudian idealnya langsung menyembelih kurban. Tetapi biasanya tidak sempat tanggal 10 karena tanggal 10 itu padat sekali jadwalnya. Itu biasanya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 11, 12 atau 13. Umumnya tanggal 11. Tapi bila sempat tanggal 10 tidak masalah. Nah, tanggal 10 ini dari mulai hari Idul Adha sampai Ayyamut Tasyrik, yaitu sampai hari tanggal 11, 12 dan 13, disyariatkan bagi umat Islam seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban. Ini hukumnya bagi yang mampu, bagi sebagian ulama, jumhur ulama adalah wajib bagi yang mampu. Nah, bagi yang tidak mampu tentu saja karena ketidakmampuannya kewajibannya hilang. Tapi bagi sebagian yang lain ini sifatnya adalah sunnah muakkad. Baik diwajibkan maupun sunnah muakkad. Itu sunnah muakkad itu sunnah yang sudah sampai pada level wajib. Nah, jadi bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban, dia ada kesempatan tapi tidak kurban, itu kan ada ancaman dari Nabi. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kesempatan an yudhiya, untuk berkurban, walam yudhi, tapi dia tidak berkurban, maka kata Rasul fala yaqrabanna musallana. Itu ada
nun taukid ya, fala yaqrabanna, maka sekali-kali kamu jangan dekat ke tempat sholatku. Artinya Rasul itu nggak suka kepada orang yang punya kesempatan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban. Jadi hari ini tinggal ada waktu masih 2 pekan lagi Bu ya, periksa dompet kita lagi, periksa rekening kita lagi, ini periksa hati kita terutama kan gitu ya. Periksa hati kita, kira-kira ini dalam waktu 2 pekan ini apakah kita termasuk dalam kategori man kana lahu sa'atun atau tidak. Nah, tidak usah diperiksa sama ustadz ya. Gitu, coba ibu ini punya duit berapa, atau sama ketua PC, tidak perlu kan itu ya. Ini ditanya, nggak perlu. Silahkan periksa oleh diri sendiri. Jadi kita periksa lagi hati kita, periksa pikiran kita, lalu periksa dompet kita. Itu ya. Nah, setelah itu kita tentukan, ini masih ada waktu 2 pekan lagi, apakah kita akan berkurban hari ini pada tahun ini atau tidak. Tapi Rasul mengancam, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Gitu, siapa yang sebetulnya ada gitu tetapi disembunyikan, nggak mau berkurban kan, kira-kira begitu ya, akhirnya dia tidak berkurban. Nah, itu ancaman Nabi, fala yaqrabanna musallana, orang pelit gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rezeki begitu banyak saja, pelit gitu sampai tidak mau melaksanakan kurban gitu. Nah, ini bagi yang melaksanakan haji adalah kewajiban, terutama yang tamattu dan qiron. Jadi haji yang tamattu dan qiron itu wajib menyembelih hewan kurban. Nah, sedangkan bagi umat Islam ini kewajibannya bagi yang mampu saja, tentu saja kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu syariat ini menjadi syariat yang masif. Makanya bulan Zulhijjah itu menjadi bulan yang sesungguhnya syiar Islam itu sangat terlihat tampak sekali. Jadi kalau kita sudah mau masuk bulan Zulhijjah, maka di situ adalah syahrus syiar, bulan di mana Islam itu kelihatan sekali. Ini Islamnya hidup atau tidak. Misalnya nih ya, bulan Zulhijjah ini, jangankan masuk bulan Zulhijjahnya, Zulqa'dahnya saja sudah kelihatan mulai ada rame-rame. Pertama, bulan Zulqa'dah itu bulan pengumuman haji. Tuh, jadi yang di setiap kecamatan, di setiap kabupaten itu udah mengumumkan haji. Makanya bulan Zulqa'dah biasanya rame orang mau pergi haji. Kadang-kadang di kita jadi lebih rame lagi karena suka bikin apa? Syukuran haji. Nah, istilahnya apa itu ya? Walimatus safar, muwadaah, syukuran haji lah, pokoknya istilahnya macam-macam. Nah, kalau istilahnya banyak pasti bukan syariat itu. Artinya apa? Itu adalah ungkapan saja dari rasa senang, rasa syukur karena telah diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji. Tentu saja asal niatnya bukan karena ingin riya ya, tidak masalah ya, tasyakur ibadah haji ini dijaga niatnya saja. Apalagi ingin sodako bagi-bagi sama orang yang tidak mau haji, tetangga-tetangganya yang tidak pergi haji. Nah, ini dibagikan makanan misalnya gitu ya, dibagikan, enggak masalah. Sedekah itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Mendoakan orang yang mau pergi haji agar menjadi haji mabrur itu juga adalah sesuatu yang baik. Hanya satu saja nanti yang akan membatalkan kegiatan ini dan tidak masuk dalam kategori amal soleh itu kalau sudah diniatkan dengan niat riya. Tapi yang tidak mampu tidak usah memaksakan, itu bukan syariat. Itu misalnya gini, ini sekarang diumumkan dapat jatah haji, sudah daftar beberapa tahun yang lalu, dapat nih jatah. Ada uang itu cuma buat melunasi aja kan gitu ya, dan buat bekal. Kalau harus sampai syukuran ini uangnya habis misalnya gitu, tidak perlu syukuran, tidak apa-apa. Gitu, itu bukan bagian dari syariatnya gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat secara kultur, secara kebudayaan masyarakat kita itu dari dulu sebenarnya, dari zaman haji sebelum zaman tahun 1700-an, 1800-an, itu memang sudah jadi tradisi. Orang mau pergi haji itu dia akan memberitahu tetangganya bahwa dia akan pergi haji. Itu kan syiarnya luar biasa. Kalau zaman dulu kenapa masyarakat dia memberitahukan mau pergi haji? Karena
pergi haji zaman dulu itu biasanya akan meninggalkan rumah, dikosongkan itu ya, dan harta bendanya itu dia sampai bertahun-tahun. Haji zaman dulu itu tahun 1700-an, 1800-an sampai masih tahun 1900-an awal, pelaksanaan ibadah haji itu biasanya menghabiskan waktu bertahun-tahun. Ada yang haji itu bisa jadi di Mekahnya 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, bukan gitu ya. Ada yang sampai dari sini dia bawa anak 1 pulang anak 3 kan gitu ya. Nah, karena biasanya dia, kenapa bisa begitu? Karena haji zaman dulu itu dia kan menggunakan kapal layar. Jadi kapal layar itu tergantung angin. Gitu, anginnya dari mana? Kalau mau ke barat anginnya dari timur, angin timur kan gitu ya. Nanti angin dari timur tuh dorong kapalnya ke barat. Lah kalau anginnya berhenti ya berhenti dulu kan gitu ya. Itu nggak bisa maksa si kapalnya didorong-dorong, nggak bisa kan gitu ya. Nah, maka perjalanan pakai kapal laut sampai dari Indonesia itu ya sampai ke mana itu, sampai ke Mekah itu biasanya menghabiskan waktu rata-rata 4 sampai 6 bulan di jalan wungkul tuh ya. Nah, jadi kalau 4 bulan sampai 6 bulan di jalan saja, itu ya tadi nunggu angin kan gitu ya. Nunggu angin kan gitu. Sekarang masih agak mending, kalau sekarang 2 minggu sampai walaupun pakai kapal laut ya. Karena kapalnya didorong pakai motor. Itu kan sekarang namanya kapal motor. Nah, kapal motor itu pakai mesin gitu. Jadi ada angin nggak ada angin maju aja sih. Kapal itu mau ke barat mau ke timur sama aja. Gitu, itu zaman sekarang. Zaman dulu nggak bisa. Dulu itu kapal itu ya kapal layar. Kalau nggak pakai layar pakai dayung. Tapi kan kalau pergi haji pakai dayung gimana? Bukan itu ya, mati tengah jalan nanti itu. Nggak bisa dia pakai kapal besar, pakai layar gitu. Maka dulu itu yang namanya layar-layar untuk kapal itu semakin besar kapalnya berarti semakin besar layarnya. Wah kan gitu. Sampai ada lagunya Bu ya. Layar terkembang, wah gitu. Kalau biduk sudah di lautan, layar terkembang kan gitu. Nah, dia akan dimajukan sesuai dengan arah mata anginnya gitu. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi di jalan aja 4 bulan, 6 bulan karena lama. Itu saking lamanya perjalanan haji itu, kadang-kadang orang pamitan ke tetangganya itu pertama nitipkan rumah karena rumahnya di rumah nggak disisain siapa. Kalau ada anak-anak yang dibawa sama anak-anaknya. Ya dulu gampang, nggak ada visa gitu ya, pokoknya asal pergi aja kan gitu ya, pergi aja gitu. Yang susahnya di jalannya, sekarang di jalannya gampang, yang susah visanya kan gitu ya, nunggunya bertahun-tahun gitu. Jadi sekarang bukan nunggu di laut, sekarang nunggu di darat sini. Kalau di laut dulu nunggunya 4 bulan, di darat nunggunya 14 tahun sekarang ya. Gitu, jadi lama sekali kan itu. Nah, jadi ini bedanya haji zaman dulu tuh, makanya dia titip rumah. Ada yang punya sawah titipkan dulu sawahnya, ada yang punya kerbau, kambing segala macam titip dulu semua kan itu, tetangga-tetangga itu. Nah, makanya pasti rame-rame itu dititip ke sekampung, izin dulu ke ketua kampung, ke kiai, ke siapalah kan gitu ya. Nah, baru dia pergi haji. Nah, itu asal mulanya kenapa di Indonesia itu ada acara muwadaah itu walimatus safar itu ya, karena memang mau pergi jauh dan lama. Lah kalau sudah 4 bulan sampai di sana, kadang-kadang dari sininya pergi sebelum haji ya datang ke sana, haji baru selesai. Masa balik lagi kan gitu ya. Dia tunggu hajinya tahun depan. Gitu kan, minimal nunggu setahun tuh Bu gitu ya. Nunggu di sana setahun gitu. Terus kalau sudah beres haji, sayang kalau cuma haji kan gitu. Tunggu lagi setahun, ya minimal 3 tahun itu. Jadi 3 tahun ada di Mekah. Makanya biasanya haji-haji zaman dulu itu pulang dia bahasa Arabnya udah bagus gitu. Kenapa dia? Sambil belajar kan gitu ya, dia nanti sambil belajar nanti ke kiai siapa terus segala macam. Makanya haji-haji dulu tuh pada pinter-pinter gitu, karena sambil haji sambil, nah itu dia sambil belajar juga kalau orang Indonesia itu. Makanya dulu kiai haji itu wah keren itu ya, keren tuh karena dia kalau sudah haji mesti sudah mirip kiai lah kan gitu ya, karena dia belajar itu di sana, belajar sama masyai-masyai itu gitu. Coba bayangkan tuh ya, belajar 3 tahun 6 tahun, dan itu bekalnya juga luar biasa tuh, mereka mempersiapkan bekal itu untuk pergi 2-3 tahun di sana gitu. Nah itulah, sampai ada yang nggak pulang lagi Bu, yang pulang lagi ada betah di sana kan gitu. Misalnya dari sini bujangan ketemu jodohnya di sana, akhirnya jadilah dia orang-orang sana gitu. Jadi sekarang ini kalau ada
Ada syekh-syekh maktab itu kalau ini ya. Kalau haji itu. Jadi kalau di Mina itu kan dikelola oleh ini, oleh swasta kalau dulu ya. Maktab-maktab di Mina itu nanti ada tenda-tenda yang disewakan. Nah biasanya syekh-syekh maktab itu turunan orang Indonesia. Kalau nggak orang turunan Madura, ada turunan Cianjur, ada turunan Bogor, ada turunan dari NTB, yang banyak Madura sama NTB itu, Nusa Tenggara Barat ya. Nah itu mereka adalah bisa dikit-dikit bahasa Indonesia gitu karena kakeknya sempat Indonesia juga gitu, tapi tiap hari udah seperti orang Arab aja karena udah lahir di sana gitu. Dan mungkin sudah generasi ketiga, generasi keempat. Nah itu dari situ tuh, dari perjalanan haji yang lama sekali gitu, sampai orang Indonesia ini haji itu menjadi sesuatu yang sakral. Nah kesini hajinya semakin singkat gitu ya, tapi tradisinya masih ada gitu. Tradisi apa tadi itu? Walimatus safar itu ya, nggak apa-apa lah, asal niatnya jangan ria, sekali lagi kan gitu, niatnya sedekah aja, kita membagi-bagikan makanan, berbagi kebahagiaan, mengamalkan ayat ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits gitu. Itu saya kira tidak ada masalah. Nah kemudian ini kan sudah dilaksanakan tuh jauh-jauh hari, bulan Zulqa'dah itu jadi syiar. Oh ya, ini kalau sudah mendekati haji sudah mulai banyak orang yang mau haji. Belum lagi nanti berangkat hajinya. Ini kan dari Indonesia ratusan ribu berangkat kan, berapa kloter diterbangkan setiap hari, dalam pemberitaan itu ada. Gitu. Kalau bulan Ramadan, syiarnya pas Ramadan ya. Paling beberapa hari sebelum Ramadan, sedikit aja. Tapi kalau haji itu bisa 2 bulan sebelum bulan haji itu sudah rame. Gitu, rame apa? Syiar haji. Gitu ya, syiar haji ini sudah rame. Yang mau pergi haji, latihan manasik, kemudian ada kegiatan-kegiatan macam-macam lah. Jadi sudah kelihatan ininya geliatnya itu. Begitu juga yang mau kurban. Nah, ini yang mau kurban ini juga 2-3 bulan itu sudah ramai juga. Panitia kurban di masjid, wah sudah menyampaikan pengumuman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nitip, gitu ya, silakan. Nah kan 3 bulan ya persiapannya. Kan saya yakin nih di masjid ini juga beberapa bulan sebelumnya sudah diumumkan ya, sudah ditempel nih yang mau kurban siapa. Ini kurban kira-kira harganya segini. Sudah mulai ada yang beli kambingnya, sudah ada yang DP dulu, sudah ada yang bahkan 6 bulan sebelumnya ada beli dulu nih biar gede misalnya itu ya, digemukan dulu dan macam-macam. Tapi syiarnya itu sudah terasa sekali. Di tengah umat Islam itu beberapa bulan menjelang pelaksanaan ibadah Idul Adha itu atau ibadah kurban itu. Jadi ibadah kurbannya sehari aja kan gitu selesai. Tapi syiarnya luar biasa panjang. Sampai orang gara-gara ada syiar kurban ini tahu bahwa Islam itu ada. Bahwa Islam itu tuh punya syariat. Islam itu punya kegiatan. Saking ramainya. Orang yang mau menjalankan ibadah kurban itu. Nah makanya Idul Adha itu adalah hari raya yang besar. Coba bandingkan misalnya dengan Idul Fitri. Idul Fitri kita dilarang saum itu cuma sehari aja. Jadi setelah selesai Ramadan kita tanggal 1-nya nggak boleh puasa. Nanti setelah itu baru boleh puasa lagi kan gitu ya. Tapi kalau Idul Adha berapa hari? Nah 4 hari kan nggak boleh puasanya itu. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu nggak boleh puasa kita itu. Kalau nggak boleh puasa berarti disuruh apa? Suruh makan kan gitu ya. Kenapa suruh makan? Kan habis beli ini apa namanya, bikinlah sate, rendang, bikin apa kan gitu. Makan-makanlah 4 hari itu. Ini menandakan bahwa Idul Adha itu adalah Id yang besar. Ini adalah Idul Akbar. Makanya kalau orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda ya, menamai bulan Zulhijjah itu dengan nama-nama, coba perhatikan tuh. Orang Jawa menyebutnya Zulhijjah itu bulan apa itu? Bulan besar. Wah, ini Bapak orang Jawa ini. Bulan besar. Jadi apa nama bulannya? Besar. Itu kalau orang Sunda nyebutnya apa? Rayagung. Raya itu besar, agung itu besar. Wah, sudah raya besar tambah agung lagi kan gitu ya. Nah, jadi besar banget kira-kira gitu. Mau orang Jawa, mau orang Sunda menyebut Zulhijjah itu sebagai bulan yang besar. Kenapa bulan besar? Itu memang ada banyak peristiwa besar di situ. Ada haji, ada kurban, gitu ya. Jadi ini peristiwa yang menyebabkan orang itu bergerak untuk macam-macam. Dan itu pergerakannya bahkan ya menggerakkan, bukan hanya menggerakkan ibadah,
tapi juga menggerakkan kehidupan manusia. Gitu. Di antaranya yang digerakkan itu adalah ekonomi. Coba perhatikan seberapa besar ekonomi haji itu. Luar biasa kan gitu ya. Di Saudi itu ada orang yang usahanya, bisnisnya cuma haji aja. Musim haji aja. Ada yang punya hotel Bu gitu ya. Dia dipakainya cuma musim haji. Dan dia dari penghasilan hotel musim haji itu setahun nggak kerja dia. Dia makan dari situ aja. Coba bayangkan itu ya. Ini yang kecil-kecilannya punya hotel disewakan untuk haji. Itu kan kalau sudah disewakan haji itu 40 hari full board. Disewakannya 40 hari, mau dipakai nggak dipakai pokoknya 40 hari. Terus ngitungnya apa coba? Ngitungnya sudah 40 hari dia tidak ada kamar kosong, semuanya terisi kan. 40 hari kamar terisi, harganya harga fixation. Itu kan kalau harga hotel hari Sabtu Ahad ya, weekend sama hari biasa kan beda ya harganya. Kalau harga hari biasa murah. Nah, tapi kalau fixation ya mahal gitu ya harganya. Dan itu mahal memang. Walaupun di pinggir-pinggir itu harga yang bisa, saya kemarin umroh ya, sebelum umroh ini aja backpacker aja sama teman-teman. Nah itu bulan Februari akhir itu. Saya cari hotel di pinggir, itu hotel persiapan untuk haji, nggak pernah dipakai untuk yang umroh itu, kecuali yang iseng-iseng aja kayak saya itu. Datang ke sana terus sama teman-teman cari hotel murah lah, ya boleh 5 kilo Bu dari ini dari Masjidil Haram gitu. Tapi berapa harganya? Harganya satu kamar itu 100 real, 400.000. Isinya berapa? 6 orang gitu sehari. Nah kan bisa bayangkan tuh ya, 400 bagi 6 berarti cuma 80.000 tuh hotel sehari gitu. Itu dijual di bulan yang ini jauh dari Masjidil Haram. Orang pada males ya jauh dari Masjidil Haram karena kesana harus pakai, dia sebenarnya ada habis antaran juga gitu ya, bisa bolak balik gitu. Dia karena jauh, harganya murah, jarang ada. Saya itu spesialis mahasiswa kalau dari Madinah, dari Taif mau umroh, mereka cari yang murah-murah pinggir itu, dan ternyata beneran murah itu Bu. Nah itu di musim haji nggak bisa dijual itu dalam dengan harga murah. Jadi kalau biasa saya bisa beli semalam 100 real, itu di musim haji minimal harganya 1.000 real gitu kan. Atau dihitungnya per orang, berapa orang ini gitu, misalnya ada 6 orang, kalau ada 1 orang ini berarti 1.000 misalnya gitu. Jadi ngitungnya pokoknya udah nggak jelas lah gitu harga musim haji itu. Dan kita nggak bisa nawar, nggak ada lagi kan jamaah haji Indonesia, masa mau disimpan di jalan kan gitu ya. Gitu ya, kalau mau silakan kan gitu. Makanya harga haji ini lumayan kan gitu ya. Dia harganya jauh dari biasanya gitu. Padahal sebenarnya bisa lebih murah, tapi ya karena fixation dia mahal. Nah itu si pengusahanya dia 40 hari itu aja sudah dia haji, saya sewakan untuk itu, investasi untuk 40 hari. Setelah itu hotelnya kosong setahun, gak ada orang yang mau ke situ ya, kecuali yang iseng-iseng tadi itu. Dan itu pun harganya murah, itu nggak pernah diambil sama yang punyanya, itu dikasih buat satpamnya itu sama resepsionisnya itu. Gaji ekstra, bonus, karena dia kerjanya cuma 40 hari, jadi sisanya itu ya bonus kalau mau jaga. Nah yang model-model begini bayangkan kan, ini bukan hanya hotel, itu baru hotel, belum lagi nanti makanan, belum penerbangan, belum nanti kalau di Indonesia nih yang digerakkan dengan haji itu ada, mungkin dari Bogor ada juga yang produksi koper-koper itu ya, tas-tas, bikin sal, bikin tetek bengek tuh yang kecil-kecil tuh, bahkan yang tukang tempe itu tiba-tiba ada yang dapat orderan bertonton gitu ya untuk dikirimkan ke ini pada hari H ke mana ini, ke Saudi, karena orang Indonesia nggak suka nggak suka makanan Arab gitu ya, dikasihnya tempe goreng aja tiap hari itu. Ya dikasih yang menarik tuh lele patin tuh kan senang orang Indonesia tuh. Ternyata diimpornya nggak dari Indonesia, orang Indonesia nggak ada importir yang sanggup untuk melayani kebutuhan haji itu. Dari mana impornya itu? Dari Vietnam. Jadi patin lele itu dari Vietnam tuh impornya, Thailand, Vietnam, dia kirim ke sana, diekspor ke Saudi untuk apa? Untuk kepentingan catering itu kan, yang ngelola cateringnya kan Departemen Agama, belum lagi yang lain. Wah itu sudahlah luar biasa. Ekonomi haji itu menyebabkan kalau ada setahun resesi, maka bulan haji itu resesi berhenti itu, karena ekonomi semua bergerak itu. Jadi tidak ada resesi pada bulan haji, karena semua yang ada kaitan dengan bulan haji itu ya, bulan haji itu ekonomi dia bergerak kan. Ekonomi itu kayak yang real itu adalah adanya transaksi kan gitu. Dan orang pergi haji itu dipaksa ngeluarin duit, gak ada haji gratisan.
Walaupun ibu gratis misalnya dibayarin sama anak kan gitu ya, tetap bayar gitu. Ada pejabat dia gratis dibayarin sama APBN gitu, APBD kan itu, tetap bayar gitu, nggak bisa nggak bayar. Itu dari mana? Pajak gitu. Biasalah pejabat-pejabat kita ini sok-sokan kan gitu ya, sok punya duit segala macam fasilitas semua dibayarin rakyat gitu. Gitu. Dia pergi haji maunya gratis, pakai mobil maunya gratis, bensinnya gratis, HP-nya, pulsanya gratis, HP-nya gratis, udah semua gratis. Ini sebenarnya pejabat kita ini miskin-miskin semua gitu, dibayari semua sama rakyatnya gitu. Parah itu bukan itu ya. Kadang-kadang ada itu yang kemarin apa menteri yang kena korupsi itu ya, terus ada anak buahnya yang diperiksa pengadilan kan, ditanya ini apa nih kasusnya, ternyata si menteri itu dia bikin sunatan untuk cucunya, yang disunat cucunya Bu, nggak ada urusan sama pegawai-pegawainya, tapi itu pestanya semuanya harus dibiayai sama anak buahnya gitu. Coba bayangkan, gila deh si pejabat-pejabat kita itu ya. Itu urusan pribadi sudah dibawa-bawa urusan kantor segala macam. Pejabat kita tuh kadang nggak bisa membedakan ya, mana urusan kepentingan dinas, kepentingan jabatan dengan kepentingan pribadi gitu. Itu makanya dia hartanya tuh nggak berkah, dia ngumpulin harta entah apa itu buat apa, itu akhirnya jadi apa, kehidupannya itu jadi nggak jelas itu ya. Nah ini contoh begitu ya, bahwa yang namanya haji itu pasti akan menggerakkan ekonomi. Itu yang besarnya kan haji ini. Nah, ini luar biasa lah, pokoknya semua haji itu berdampak pada semua negara Islam. Jadi bukan hanya Saudi itu, Indonesia juga kena dampaknya gitu kan. Gara-gara ada haji, ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji gitu. Karena hajinya dikumpulin dulu duitnya 25 juta per orang, sekarang ada berapa juta yang sudah nyetor, itu ratusan triliun dikumpulkan kan, itu duit semua kan itu ya, dipakai untuk apa? Ini kan jadi apa namanya, sesuatu yang sangat luar biasa itu dari haji itu. Ekonominya dampaknya besar sekali. Belum lagi nanti kurban. Nah, kurban ini juga sama, dia memiliki dampak ekonomi yang sangat luas. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang ketika bulan musim kurban ini kan itu nanti yang kena dampak ekonominya banyak ya. Masjid-masjid kalau bulan haji itu dia mendapatkan banyak pemasukan, insya Allah gitu ya, karena apalagi kalau aktif ya mengumpulkan ini kurban. Kemudian nanti pedagang, bukan hanya pedagangnya saja, tapi peternak. Jadi di kampung-kampung itu yang ternak kambing, yang ternak sapi 1-2 ekor, kambing 10-15 ekor gitu ya, setahun sekali itu dapat bonus. Ini ekonomi kurban itu setahun sekali, luar biasa itu ya, dia menggerakkan ekonomi rakyat. Nah tentu saja ini menjadi sesuatu yang hikmah dan berkah itu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dari ibadah ini. Karena ibadah yang ditetapkan Allah itu selalu dia dampaknya bukan hanya untuk kepentingan yang sifatnya ruhiyah, tapi juga ada dampak yang sifatnya badaniah. Karena Allah itu kan menciptakan manusia, roh dan jasad. Jadi Allah menciptakan jasad juga nggak main-main. Kalau jasad butuh makan, Allah menciptakan mekanismenya. Ada cara-caranya. Gimana caranya ngasih makan tubuh kita ini kan gitu ya. Nah makanya Allah melalui ibadah-ibadah itu sebenarnya banyak kepentingan atau keuntungan ekonomisnya. Gak usah kurban sama haji yang jelas bayar kan gitu ya. Coba perhatikan sholat. Kira-kira sholat itu ada dampak ekonominya nggak? Banyak gitu ya. Coba ini gara-gara ibu-ibu suka sholat dan sholatnya pakai mukena, maka ada pabrik apa itu? Mukena kan ya, gitu. Orang Arab nggak suka pakai mukena, nggak ada pabrik mukena di Arab tuh. Gitu, mereka pakai gamis saja. Gitu. Dan nanti bapak-bapak misalnya ke masjid suka pakai apa? Baju koko. Itu baju koko laku lah kan itu. Belakangan suka pakai gamis, ada di Indonesia produksi gamis juga. Kemudian ke masjid itu pakai sendal ya. Bahkan kalau sendal sering dipakai ke masjid itu biasanya sering beli sendalnya itu, karena sering hilang. Kan itu ya. Nah, jadi dampak ekonomi luar biasa. Terus orang kalau sering datang ke masjid, nah ini juga nanti akan menggerakkan masjid itu menjadi semakin makmur. Kalau orang sering datang ke masjid, lihat masjid butut kan, waduh ini masa masjid jelek terus kan itu ya, dibangunlah dia seterusnya. Jadi itu sholat aja dia dampaknya luar biasa kepada kepada ekonomi masyarakat itu. Makanya sebenarnya jadi umat Islam tuh nggak mungkin miskin lah sebenarnya kan gitu ya, nggak mungkin kelaparan ya, kecuali
dalam keadaan yang tidak normal seperti saudara-saudara kita di Palestina sana kan gitu ya, dalam situasi yang sedang tidak normal. Tapi kalau hidup normal itu pasti semuanya ini akan terfasilitasi. Belum lagi nanti ada syariat seperti sedekah, zakat dan sebagainya. Nah, ini dari segi syiar. Dari segi syiar yang kelihatan fisik, ini yang namanya ibadah-ibadah apalagi pada bulan Zulhijjah ini merupakan ibadah yang sangat jelas sekali memperlihatkan bagaimana hebatnya dan unggulnya agama Islam itu. Kalau kita mau perbandingkan misalnya, coba perbandingkan umpama ini, maaf ya, misalnya dengan agama Kristen. Nah, di Kristen ini kira-kira ada nggak ibadah model begitu? Hari besar seperti haji, nggak ada ngumpulin orang banyak-banyak begitu, gitu. Yang ada paling apa? Kebaktian ke gereja, itu pun kalau mau, gitu. Karena kan agak sebenarnya enak gak enak juga ya di Kristen itu, pokoknya kalau sudah ngaku Kristen pasti masuk surga. Hatta walaupun dia berzina, mabok, maling segala macam itu pasti masuk surga. Karena dosanya semuanya sudah ditebus sama siapa? Sama Yesus gitu. Yesus sudah mati di tiang salib untuk menebus dosa. Ah gitu. Enak juga jadi orang Kristen. Ya, masuk Kristen aja, nggak usah sholat. Gitu. Nggak usah sholat, nggak usah apa kan misalnya gitu ya contohnya. Nah, itu contoh. Nah, yang model begini kan tidak menggerakkan tuh. Syiar itu tidak tidak kelihatan bergerak. Tapi Islam itu dalam ibadahnya sengaja yang namanya ibadah itu dibuat syiarnya menjadi ramai. Sholat sehari 5 kali di masjid berjamaah, syiar itu ya. Azan dikumandangkan supaya orang dengar nih mau sholat, syiar. Jadi nggak boleh adzan itu sembunyi-sembunyi Bu. Itu kamu adzan di WC biar nggak kedengeran orang, nggak boleh. Adzan itu ya harus kedengeran sama orang, yang namanya manggil orang sholat gitu. Jadi harus pakai pengeras suara gitu. Jadi ini adzan itu tidak perlu, wah ini riak banget mau sholat aja adzan kan. Nggak riak, adzan itu adalah ibadahnya memang harus didengar sama orang. Karena itu manggil manggil orang untuk sholat gitu. Dan zaman dulu belum ada pengeras suara. Kira-kira syiarnya pakai apa Bu? Zaman dulu itu pakai bedug. Adzannya nggak kedengeran gitu ya, karena kan di masjid aja. Tapi untuk menandai ini waktu sholat itu pakai bedug. Nanti lagunya lain-lain. Kalau zuhur lagunya gimana? Gitu. Nanti asar gimana? Maghrib, asar kan gitu. Ditambah pakai ini kentongan ya, kokol cek orang Sunda gitu. Makanya ada cikokol sama cibedug gitu ada ya. Itu berarti dulu ada bedug dan ada kokol. Itu dulu penanda. Itu speakernya zaman dulu itu. Penanda azan. Cuma masalahnya bedug itu tidak bisa menirukan suara azan. Jadi adanya dug-dug aja, tapi orang sudah ngerti, oh ya, dia berarti sudah dekat. Nah gitu. Sampai ada peribahasa orang Sunda mah itu ya, ulah jauh ka bedug. Apa itu istilah ulah jauh ka bedug teh? Ulah jauh ka masjid jeung ulah jauh tina salat gitu. Jadi ulah jauh ka bedug, masih kayak bedug tah. Ya kan waktu sholat lah kan kira-kira gitu tuh. Sampai jadi peribahasa. Berarti kalau gitu orang Sunda itu Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Sunda teh eta non Sunda wiwitan zaman baheula tara salat, eta mah Sunda zaman Firaun bobogohan itu. Kan itu. Kan itu ya. Gitu. Jadi itu zaman tai kotok di Lebuan gitu. Nah itu jadi zaman dulu nggak ada orang Sunda itu Islam kan gitunya. Gitu lah jauh ke bedug gitu, aya naon teh kokoro manggih mulut. Nah apa Bung kokoro manggih mulut? Nah orang Sunda itu ya. Nah berarti apa, orang Sunda itu kulturnya itu memang sudah Islam, sama seperti Jawa dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi bahwa syiar ini kelihatan betul. Tapi di samping syiar yang namanya ibadah itu yang lebih pokok sebetulnya itu adalah pembuktian diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kan kita ini kalau hidup ya di dalam agama, dalam Islam ini terutama, kita ini punya tata cara sebenarnya. Kalau hidup dalam kebiasaan sehari-hari itu kan kita mengandalkan pikiran kita. Jadi pikiran kita misalnya gini nih, nggak punya duit nih. Bagaimana pikiran kita bekerja? Kalau ibu nggak punya duit gimana Bu? Minta sama suami? Nah itu yang paling gampang lah kan gitu ya. Ini suaminya dipinta sama istrinya gimana Pak? Gak punya duit, ya cari duit lah kan gitu ya. Gimana caranya? Bisa berdagang, bisa
kuli kan gitu ya, kerja apa aja kan gitu. Yang penting secara pikiran itu bisa menghasilkan uang, katakan gitulah ya. Tuh ini mau makan mau apa segala macam tuh. Itu pikiran kita. Kalau kita cuma ikut pikiran saja, maka sehari-hari kita menghadapi kehidupan itu dengan logika itu saja. Jadi pokoknya kalau nggak punya duit ya cari cari duit lah, kerja apa segala macam. Tapi kalau kita beragama, logika kita ditambah. Ini logika kita tambah itu gini. Kalau kita nggak punya duit, kan gitu ya, nggak punya duit, itu tidak memang agama memerintahkan i'malu fasayarallahu wa rasuluhu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Kamu bekerja saja, nanti Allah akan melihat kerjamu, akan melihat akan melihat Allah dan Rasulnya dan orang beriman akan melihat perbuatanmu. Nah itu namanya konsep di dalam agama itu begitu ya, bekerja bekerja saja. Tapi di dalam Islam itu tidak cukup yang namanya hidup itu dihadapi dengan bekerja. Tapi ada faidah azamta, kalau kamu sudah yakin mau mengerjakan sesuatu, dilanjutkan fatawakal Allah. Itu logika agama tuh. Jadi agama itu mengaitkan kehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sekuler, dia logika kehidupan itu cuma dihadapi dengan pikiran saja. Tidak ada rumus tawakal Allah. Gitu. Jadi enggak ada tuh rumus tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia seolah-olah kehidupan itu sanggup dihadapi oleh pikirannya sendiri. Itu sombongnya masyarakat yang hidup pada zaman modern. Nah, etika orang zaman modern itu dia sekular. Sekular itu artinya tidak membutuhkan agama. Karena arti sekulum itu adalah dunia. Dunia yang sedang dihadapi kita ini. Nah, jadi sekularisme itu adalah satu pandangan hidup yang memikirkan bahwa hidup ini ya cuma di dunia ini saja gitu, dan dengan cara-cara pikiran duniawi. Itu nggak perlu pikiran-pikiran yang lain, itu cukup pakai pikiran manusia. Maka falsafahnya itu disebut antroposentrisme. Antroposentrisme itu semuanya berpusat pada kemampuan manusia. Hukumnya nanti lahir dari apa yang disebut dengan human right. Human right itu apa? Hak asasi manusia. Pokoknya semuanya human center gitu. Jadi manusia saja yang yang diperhatikan itu. Dia kemampuan manusia bisa memecahkan masalah dunia, masalah kehidupan bisa dipecahkan dengan pikiran dan seterusnya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang-orang modern dia pikirannya itu bekerja ekstra berkali-kali lipat. Jadi berkali lipat dibandingkan zaman-zaman dahulu itu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya memang agak cukup menakjubkan kita, yaitu lahirnya banyak ilmu pengetahuan, sains. Kenapa? Karena manusia yang percaya sama agama. Saya juga bisa menyelesaikan sendiri. Nah, kira-kira gitu. Itu sombongnya manusia. Makanya dia mirip sama iblis ya, kan beda dikit tuh. Iblis itu kenapa dikeluarkan surga? Aba wastakbaro. Dia tolak Allah. Berarti orang sekuler juga sama itu. Tolak Allah Subhanahu wa taala, wastakbaro. Dia merasa hebat, merasa besar. Nah, manusia modern itu begitu juga. Karena zaman dulu itu terlalu diatur sama agama di zaman Eropa itu ya, zaman pertengahan di Eropa, akhirnya agama disingkirkan. Aba. Lalu apa? Istakbaro. Dia merasa bahwa saya bisa menyelesaikan urusan di dunia ini dengan kemampuan dan kekuatan saya sendiri. Nah, itu namanya istikbar, takabur. Jadi ini menolak agama dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaannya iblis itu. Ya, kerjaannya iblis, kemudian dia ditiru sama manusia gitu. Makanya manusia model begitu pasti itu turunan iblis kan gitu ya. Sudah menolak agama kemudian sombong gitu. Nah, ada gampang gitu ya, cari manusia turunan iblis itu ya modelnya gitulah. Gitu. Jadi menolak Allah, tidak tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merasa sombong. Dikembangkanlah itu ilmu pengetahuan, macam-macam dibikin. Tapi coba perhatikan. Apa yang dihasilkan oleh manusia modern dengan ilmu pengetahuannya itu? Ternyata 1 abad lebih ilmu pengetahuan dihasilkan dan teknologi itu, ternyata yang dihasilkan adalah kerusakan, fasad. Jadi kerusakan yang dihasilkan oleh manusia selama 1 abad ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi 2000 tahun sebelumnya.
Jadi ini ada 2000 tahun di perjalanan manusia, gitu ya, dari zaman nabi-nabi siapalah gitu ya, sampai ke zaman modern tahun 1000. Zaman modern itu kan dimulai tahun 1600-an. 1600, kemudian teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pada tahun 1900-an. Nah, sejak tahun 1900 sampai sekarang ini kan baru 1 abad lebih dikit. Mungkin 1,5 abad lah kalau ditambah sebelumnya. Ini 1 abad sedikit saja, apa yang terjadi? Fasad, kerusakan yang masif luar biasa. 2000 tahun manusia hidup nggak ada yang menggunduli hutan sampai berjuta-juta hektar, ratusan juta hektar. Tapi hari ini manusia melakukan itu, padahal hanya beberapa puluh tahun saja. Itu. Zaman dulu tuh yang namanya sungai-sungai itu adalah pusat kehidupan manusia. Nah, gitu kan kalau kita sudah nyebut sungai. Makanya dulu ada seorang sarjana Belanda namanya Brouwer ya, M.A. Brouwer yang ngajar di Unpad, orang Belanda ya, kelahiran Belanda juga, mati di di Bandung tuh. Nah dia bilang gini, ini katanya tanah Sunda ini, tanah Priangan ini diciptakan Tuhan sambil tersenyum katanya gitu ya. Kenapa itu? Karena tajri min tahtihal anhar gitu. Jadi surga itu adanya di Sunda dia ya. Dia tajri min tahtihal anhar. Jadi di tanah-tanahnya itu mengalir sungai-sungai. Itu kan sungai-sungai di mana-mana. Makanya di Sunda itu nama kampungnya kabeh make Ci. Itu kan ya. Ciawi, Cihideng. Sanajan hideng-hideng cai, Ci kan gitu. Gitu ya, Ciberem, ada Ci apa semuanya pakai Cici itu kan gitu ya. Karena saking banyaknya air. Tapi sekarang orang Sunda hari ini, orang Priangan hari ini hanya mewarisi namanya saja. Sudah tidak mewarisi Ci-nya itu kan gitu ya. Caina guys, walaupun ada cai Ciliwung. Aduh, itu dilihat Ciliwung sekarang ini tidak nikmat ya lihatnya itu. Lihat Ciliwung, Cisadane itu bukan sudah nggak kenikmatan lagi tuh, sudah sareksek ninggalin akan gitu. Saya yakin sungai-sungai di Bogor juga sudah kalau dilihat tuh sudah tidak lagi sebagai pusat kehidupan. Padahal yang namanya sungai itu pusat kehidupan, nggak perlu punya duit kalau cuma pengen ikan. Sekarang kalau nggak punya duit nggak bisa makan ikan. Kan dulu mah makan jadi ikan gini, cik nu penting boga duit atau dahar lauk. Sekarang pertanyaannya lebih penting mana, punya duit atau makan ikan? Kan gitu. Kan punya duit ya orang nggak bakalan makan duit itu. Buat apa kan gitu? Itu ujungnya duit itu ikan. Ini kan punya duit beli ikan kan gitu ya. Nah orang dulu nggak perlu pakai duit, dia bisa makan ikan. Jadi sama aja kan. Walaupun nggak punya duit tetap makan ikan, jangan dikira miskin. Yang miskin tuh orang sekarang udah nggak punya duit nggak bisa makan ikan, gitu. Nah zaman dulu itu memang bukan kan kayak di kampung-kampung lah gitu. Itu masyarakat tuh udah hidup dengan uang, gitu. Tapi dia serba cukup. Cukup apa? Mau makan, mau nasi yang enak misalnya. Ya. Zaman dulu tuh yang beras-beras di sawah yang 6 bulan itu kan kalau panen tuh berasnya tuh luar biasa itu ya. Itu enak sekali. Yang kalau dimasak itu 3-4 hari belum basi gitu ya. Beras sekarang 1 hari udah basi itu. Karena ya memang kualitas berasnya sudah jelek kan gitu ya, dipupuk segala macam lah. Dulu itu sangat baik. Dia kalau nyimpen beras itu kalau habis panen sawah nih, disimpan di leit. Nah, di leit simpen gitu. Berapa tahun itu? Dari panen ke panen gitu. Kekurangan beras enggak. Jadi walaupun nggak punya duit tetap makan beras gitu. Sekarang nggak punya duit nggak makan gitu. Nah itu apa bedanya coba? Sama saja gitu, sama saja. Dulu juga makan beras sama gitu, hari ini makan beras juga. Itu cuma beda modenya aja kan gitu. Sekarang cari duit dulu baru makan beras, dulu enggak langsung cari beras jadi makan beras. Nah sekarang cari duit dulu makan ikan, dulu enggak. Kalau mau makan ikan apa? Mau makan ikan apa? Di di walungan ya kan itu ya. Di sungai-sungai itu apa saja jenis itu apa kan ada ya bentur, ada apa segala macam lah, pokoknya sekarang udah nggak ada itu ya. Sekarang makan semua cuma ini ikan-ikan ikan blasteran itu, ikan nila. Nah saya suka main-main here sama teman itu. Ikan nila itu impor Bu ya, dari Mesir, karena itu dari sungai Nil kan, nila kan. Itu bercanda Bu, karena di Mesir nggak ada ikan nila. Nah jadi
Ikan ini sekarang terbatas sekali kan itu jenis-jenis ikan tuh. Kalau nggak ikan nila, ikan apa? Ikan mas kan itu gitu aja dah, paling tambah lele lah gitu ya. Ada apa? Ya gitu-gitu aja, nggak ada cek orang Sunda, wah kamu nesan kan itu. Dulu mah kalau datang ke ini ke sungai ya, sekali bawa itu bisa macam-macam ikan tuh. Ini ada ikan yang begini, ada yang begitu segala macam, rasanya macam-macam. Bosen lauk ke sawah, nenganon dah. Wah, tutut masih banyak, belut loba kene gitu gitu ya. Kadang-kadang dapat keyeup Bu. Gitu ya. Keyeup apa namanya? Kepiting kecil-kecil ya di sawah. Banyak sekali dulu zaman kecil tuh. Atau di parit-parit sawah itu ada kerang-kerang sungai, namanya harmis kata orang Sunda itu. Nah, geus ini tadi Bogor sigana. Ini kan gitu. Itu sudah susah. Itu makanan-makanan itu disediakan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Itu nah makanya Sunda itu makanya diciptakan Tuhan sambil tersenyum kayak gitu ya. Itu tajri min tahtil anhar, yang naon wae. Kayak di surga kayak gitu teu kudu meuli. Gitu kan, pengen ikan sebut aja gitu. Ente kudu newak heula gitu. Langsung aya. Ini segala macam tuh. Jadi ini cipratan surga itu ada di Sunda sebetulnya, tapi sekarang surganya sudah berubah jadi setengah nerakanya ya. Ini apa namanya, Allah Subhanahu wa taala itu dia sudah menciptakan manusia itu, dan manusia modern itu kan dia merusak itu semua, dan dia menganggap bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan pikirannya. Dia bisa menyelesaikannya dengan sains, dengan ilmu pengetahuan segala macam. Semakin ilmu dipelajari, lain buki bener hirup teh kalaka buki rusak gitu. Nah coba dulu kan sebelum ada sepeda, sebelum ada motor, sepeda gitu, mobil, itu orang-orang ini sehat-sehat gitu ya, sehat-sehat. Sebab kemana-mana non lalumpang gitu, kemana-mana jalan. Jadi nggak perlu ada rumah sakit gede-gede buat apa kan gitu ya. Itu karena hidup sehat, makanannya sehat, perilaku hidupnya sehat. Setelah semuanya serba mudah gitu, maka rumah sakit semakin besar gitu. Itu tanda apa rumah sakit semakin besar tuh? Tanda negara kita begi loba kan gitu. Wah ini benar-benar, jangankan alam ya, tubuh kita saja dirusak ini dengan ilmu pengetahuan orang-orang sekarang ini. Makanan dibikin merusak, lingkungan dibikin rusak, segala macam dibikin rusak. Itu gara-gara manusia apa itu? Sombong. Dia merasa nggak perlulah ini sama Allah Subhanahu wa taala, buat apa? Gitu. Ini kan itu makanya. Padahal Allah sudah berpesan, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Kamu cari surga. Di mana itu? Fima ataqallah, pada apa yang diberikan Allah padamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu cuma jangan lupa saja nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Apa yang harus dilakukan kita? Berbuat ihsan. Wala tabgil fasada. Jangan berbuat kerusakan. Lah ini kerusakan dibikin tiap hari. Itu kan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, makanya di dalam Islam itu nanti untuk menghadapi hidup itu ada konsep yang kedua. Kamu tuh jangan sombong, jangan sok-sokan bisa menyelesaikan urusanmu sendiri. Tapi faida azamta, kamu kalau sudah punya keinginan itu sudah mau kamu kejar kan gitu, fatawakal 'alallah. Jangan lupa gantungkan keinginanmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau bagaimanapun kamu itu makhluk yang kecil bahkan kan gitu ya, dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Gitu. Karena kita ini adalah makhluk yang kecil, jangan sok besar. Maka mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita punya kekuatan untuk menghadapi semua yang dialami oleh kita ini. Nah, ini konsep yang diajarkan sama fatawakal Allah. Cuma pertanyaannya gini, gimana orang bisa tawakal sama Allah Subhanahu wa taala? Orang dia bisa tawakal pada Allah itu kalau apa? Kalau dia satu mengakui Allah. Ya kalau nggak ngaku Allah gimana mau tawakal sama Allah kan gitu. Nah, kalau dia tidak bisa mengakui Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin bisa menggantungkan hidupnya, menyerahkan hidupnya pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakui Allah ini yang perlu dibukakan pertama kali adalah pikiran kita dengan iman. Maka kita harus percaya dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman itu dibuktikan? Bahwa yang kita pikirkan itu benar. Allah itu benar. Semua yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala juga adalah kebenaran. Maka caranya Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran Allah itu bukan difikirkan dan mual kepikiran. Kita tidak akan pernah dengan logika kita, dengan akal pikiran kita semata-mata
membuktikan kebenaran Allah. Makanya Allah mengatakan al-haqqu min rabbika, benar itu dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, kamu jangan jadi orang yang ragu. Bagaimana supaya tidak jadi ragu itu? Supaya tidak jadi ragu, yang harus dilakukan oleh kita adalah ubudiyah. Allah sudah menciptakan berbagai macam mekanisme, mengajarkan kepada kita berbagai macam ibadah. Untuk apa? Ibadah itu adalah litaqwiyatil aqidah. Jadi ibadah itu tujuannya menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti apa yang kita yakini itu terbukti kebenarannya. Itu dengan apa? Dengan ibadah. Jadi kalau kita sholat itu membuka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Dibukalah hubungan kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah. Nah, dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan muncul al-yakin. Ya, tentu bertahap ya, tidak ujug-ujug kita tiba-tiba yakin, itu berproses terus berproses sehingga nanti kita akan sampai pada titik keyakinan. Nah, ketika orang sudah sholat maka terbuka untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain secara lebih mudah. Kita setelah sholat kemudian melaksanakan saum, habis saum kita laksanakan yang sunnah-sunnah, sedekah dan sebagainya. Itu semua adalah bagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan kepada manusia untuk semakin mengokohkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kita kalau semakin dijaga terus ibadah itu, hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Dan kalau kita menjaga terus hubungan Allah semakin kuat, semua yang dijanjikan Allah, yang diucapkan Allah itu akan nyata di depan kita. Dan apa yang dikatakan Allah itu pasti benar. Kalau kita tawakal ala Allah kan itu. Contoh misalnya gini. Allah itu mengatakan dengan sangat yakin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kan tadi yang dicontohkan urusan pertama itu adalah urusan kita nggak punya duit, usaha nih gitu. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sepanjang kita masih hidup di muka bumi, rezeki itu pasti dijamin oleh Allah, karena itu Allah. Bahasa Al-Quran Allah itu artinya kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang masih hidup sampai dia tidak bisa mendapatkan rezeki, berarti Allah dia menyalahi janjinya atau menyalahi kewajibannya, padahal ini kewajiban Allah ngasih rezeki. Maka coba perhatikan orang-orang yang masih ada nyawanya, pasti rezekinya ada. Kalau nyawanya sudah tidak ada, nah barulah rezekinya berhenti deh. Atau ini mau diselesaikan hidupnya itu, mungkin rezekinya akan mulai oleh Allah Subhanahu wa taala ditolak. Contoh misalnya gini, ada orang kalau sudah mau meninggal, itu udah meninggal kan itu, dikasih makan gitu karena keluarganya saking sayang dikasih makan. Dimasukkanlah misalnya jus ya. Jusnya jus alpukat misalnya gitu. Beberapa menit kemudian keluar lagi alpukat lagi. Itu tanda-tanda udah jangan dikasih makan Bu, itu ditalkinkan saja gitu. Kalau masuk alpukat keluar alpukat, tandanya apa? Tubuhnya sudah tidak berfungsi. Kalau sudah tidak berfungsi begitu berarti memang ini sudah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan dikasih makan gitu, tapi segera ditalkinkan, dituntun supaya dia nanti membaca la ilaha illallah akhirul kalamnya itu. Karena apa? Karena memang sudah nggak bagiannya dia mendapatkan rezeki itu. Tapi semua yang masih diberi umur oleh Allah, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya itu pasti ada. Coba sekarang buktikan saja itu, kalau kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian buktikan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba misalnya orang dapat rezeki karena apa Bu? Karena bekerja? Tidak. Banyak orang yang tidak bekerja dapat rezeki. Bayi, budak letik gitu ya, anak SD, anak SMP nggak pada kerja itu, tapi makan aja tiap hari, bahkan makannya bisa lebih banyak dari ibunya yang kerja, dari bapaknya kan itu ya. Dia ngabisin duitnya bisa lebih banyak dari orang tuanya yang cari kerja itu. Nah, coba perhatikan, rezeki itu tidak datang karena bekerja. Atau misalnya rezeki datang karena apa? Karena berdagang, karena waktu yang dihabiskan banyak. Tidak. Rezeki itu datang karena ada kebutuhannya. Gitu. Karena ada kebutuhan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan itu. Nah, ini kan rumus ini nggak ada dalam rumus ekonomi itu.
Rumus ekonomi sekuler maksudnya kan gitu. Kalau ekonomi Islam banyak. Kalau di rumus ekonomi sekuler itu kan gitu kan gini. Diadakan dulu apanya? Duitnya, barulah dipakai itu. Jadi seolah-olah rezeki itu ditentukan oleh apa? Oleh apa yang kita usahakan. Itu jadi ada dulu duitnya, baru kemudian rezekinya ada. Itu keliru. Di mana-mana itu kebutuhannya ada dulu, baru rezekinya ada. Gitu. Ibu punya dompet kan semua ini, Bapak punya dompet? Waktu beli dompet ada isinya nggak? Hah? Nggak ada kan? Kapan dia diisi? Hah? Setelah dompetnya ada, karena dompet itu butuh diisi, gitu. Maka kemudian ada isinya, gitu. Waktu buka rekening itu kosong apa ada isinya? Ya kosong, baru ada setelah ada rekeningnya masukkanlah itu duitnya kan gitu ya. Gitu Bu, di mana-mana juga rezeki itu asalnya nggak ada. Kemudian jadi ada, jangan dibalik pikirannya kan gitu. Itu kalau dibalik pikirannya kita keliru nanti kan gitu. Namanya kita nggak bisa tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi kalau kalau kita ada di rekening itu ya, di dompet tadinya nggak ada kemudian jadi ada, kan sebetulnya rumus rezeki itu sebenarnya sederhana. Setiap tidak ada selalu ada lagi. Benar nggak? Cek orang Sunda makianya tekaur eueuh aya deui. Jangan dibalik kan gitu. Jadi setiap gak ada lagi kan gitu. Karena awalnya juga ada atau nggak ada? Nah, jadi kita kadang-kadang suka tidak fair kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu di mana-mana nggak ada dulu. Jadi setelah nggak ada baru ada. Nggak ada ceritanya rezeki itu nggak ada dulu. Ada dulu nggak ada. Itu kosong dulu, mesti kemudian setelah kosong ada gitu. Makanya setiap nggak ada pasti ada lagi gitu. Jadi tekaur eueuh aya deui kan gitu. Betul ya? Iya kan gitu. Sebenarnya gitu, itu hakikatnya gitu hidup itu. Gitu, karena kita beli dompet juga nggak ada isinya. Mana ada orang beli dompet ada isinya. Beli dompet itu kosong, baru kemudian ada, habis itu dipakai kosong lagi. Orang nggak syukur nikmat dan nggak tawakal kepada Allah, dia membalik keadaan. Duit teh kaur aya weuh deui. Nah, itu orang nggak syukur nikmat itu. Gitu. Di mana-mana dompet itu kosong gitu, baru ada lagi kan gitu ya. Nah, itu rezeki Allah itu juga gitu. Kita tuh nggak punya apa-apa, kemudian diberi oleh Allah. Jadi setiap nggak ada dikasih lagi, nggak ada kasih lagi, itu terus. Makanya pasti syukur terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nih, dompet udah kosong, gitu. Berarti apa itu? Bentar lagi pasti isi. Itu nggak usah repot kan? Ini kenapa pusing waktu dompet nggak ada? Kalau dompet penuh, innalillahi. Wah, innalillahi, dompet penuh apa ini? Bentar lagi pasti habis ini. Kayak gitu ya. Nah, yang bersyukur itu kalau dompet nggak ada, bentar lagi kita dapat kebahagiaan, ya kan? Dompetnya terisi lagi nanti. Gitu. Gitu tuh terus. Coba bayangkan, ini kalau seandainya kita lihat dengan kacamatanya agama, kacamatanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun hubungan kita dengan Allah dan yakin Allah itu ada dan dipeliharanya itu dengan ibadah-ibadah. Sebetulnya apa sih yang perlu dikhawatirkan di dunia ini? Gak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan itu justru adalah amal kita. Karena Allah tidak menjamin surga. Apa ada orang yang dilahirkan tuh dijamin masuk surga? Itu gak ada. Setiap orang itu nanti masuk surga bi amalihi, tergantung kepada amalnya. Kalau rezeki tidak biamalihi. Kalau rezeki biamalihi kasihan yang nggak ada amalnya. Orang yang jompo gitu udah nggak bisa kemana-mana dia. Kalau rezeki itu berdasarkan amal, itu yang nggak bisa kerja nggak makan dia. Itu ya nggak dapat rezekinya. Siapa bilang banyak orang yang diam-diam aja dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi rezekinya ada aja. Itu kan itu yang dijamin oleh Allah. Makanya rezeki tidak bergantung pada amal gitu, tapi dia bergantung pada kebutuhannya. Yang bergantung pada amal itu adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi bergantung pada amal kita. Nah, amal inilah nanti yang akan menjadi ujian Allah untuk kita. Nah, maka di antara ujian-ujiannya itu adalah ujian ketaatan kepada Allah gitu. Lewat apa? Ubudiyah. Itu cara kita memelihara ketawakalan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau balik lagi tadi kepada kurban, Rasul kan mengatakan man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkurban tapi tidak berkurban, kata Nabi, dah jangan dekat-dekat musola saya. Jangan dekat-dekat ke tempat sholatku, kata Nabi. Ke masjidku jangan dekat. Kenapa? Kamu tuh dari kasih rezeki banyak banget. Kenapa kamu pelit? Kenapa kamu khawatir nanti habis nggak ada lagi? Gitu. Padahal kamu sudah diberi itu kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama ada rezekinya, yang kedua umurnya masih ada, gitu ya. Terus yang kedua yang ngasih tahu ada, panitia masih ada, kan gitu. Nah ini kan tinggal kita ngukur aja nih. Ini kita mau tawakal sama Allah atau tidak? Kita mau menebus surga kita dengan amal kita atau tidak, kan gitu. Itu yang harus dikhawatirkan oleh kita, itu justru adalah amal-amal kita. Dan enaknya hidup di dalam agama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengaitkan amal dengan hasil. Jadi apapun amal kita, hasilnya bagaimanapun tuh nggak pernah dihitung hasilnya. Coba misalnya gini nih, Allah menyuruh wabtagu min fadlillah, kamu cari itu fadlullah. Fadlullah itu apa? Rezeki dari Allah. Kenapa disebut fadlun? Karena rezeki pokoknya sudah dijamin oleh Allah. Yang disuruh dicari oleh kita itu fadlunnya. Fadlun itu kelebihan. Itu kan kalau ada sholat itu ada fadha'il ya. Ada fadha'il itu berarti apa? Yang lebih-lebih itu, fadilah amal. Itu jadi bukan yang wajib tuh, yang sunah-sunah saja. Jadi sebenarnya kita kerja nyari rezeki segala macam itu buat yang sunah-sunah aja. Dan sebenarnya nggak kerja juga yang wajib-wajib mah. Misalnya pengangguran apa nggak makan tuh pengangguran. Jadi kalau dia cuma gitu aja nggak ada amalnya. Justru wabtagu min fadlillah itu, mencari rezeki Allah itu adalah untuk mencari rezeki Allah itu untuk menambah amal kita, supaya kita tercatat oleh Allah nih ada amal, ada kerjaan. Misalnya kita keluar rumah mau cari nafkah lah kira-kira gitu, untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, itu sudah jadi ibadah tuh. Itu sudah jadi ibadah. Yang dicatat ibadah, bukan hasil. Ketika keluar rumah dicatat oleh Allah jam berapa keluarnya, kerjanya bagaimana, hasilnya gak pernah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai besaran pahala. Jadi artinya walaupun seharian misalnya cuma dapat 10.000, itu oleh Allah 10.000-nya nggak pernah dihitung sebagai pahala, tidak. Itu 10.000-nya itu bagian dari fadlun min Allah. Tapi nah ada orang yang ini dia kerjanya sejam aja, dapatnya 100 juta, kerjanya sejam, dapatnya 100 juta. Itu kira-kira pahalanya lebih besar yang mana? Yang kerjanya sejam atau yang kerjanya seharian penuh? Nah, jadi Allah itu nggak akan ketuker. Jadi walaupun yang kerjanya seharian penuh dia dapat sedikit, yang kerjanya sejam dia dapat banyak, yang dihitung oleh Allah bukan hasilnya, tapi adalah usahanya, itu kerjanya. I'malu fasayarallahu wa rasuluhu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti Allah yang akan melihat kerja kamu, amal kamu, dan seterusnya gitu. Nah makanya sama juga ini urusan korban kita itu juga nanti akan sangat berkait kepada apa yang kita korbankan gitu. Ada orang yang kurban misalnya ya, dia sebenarnya bisa kok kurban sapi 10 sendiri bisa. Terus tiba-tiba dia pelit, kurbannya cuma sapi 1 bagian dari 7 bu, gitu. Atau kambing 1, padahal dia bisa kurban 10 sapi sendiri. Misalnya gitu. Nah orang begini itu tentu akan dilihat amalnya. Ada orang yang kurban amalnya itu cuma secuil, kira-kira pahalanya segimana? Ya secuil itu aja. Dia duitnya banyak kok gitu, orang penghasilan bulannya miliaran. Kalau cuma kurban sapi 10 mah enteng lah, bagi-bagi aja setiap kampung 1 gitu, itu enteng gitu. Tapi dia kurbannya kambing 1 kan gitu. Kambing aja 1. Ini orang pelit kan gitu ya. Tapi ada orang yang kurban itu dia kerja kerasnya luar biasa, nabungnya setahun bu, gitu. Setiap hari, karena memang cuma sedikit duitnya kan gitu ya, setahun nabung sampai dia alhamdulillah kebeli kambing 1 gitu. Itu yang dilihat oleh Allah bukan kambingnya, bukan sapinya, tapi berapa berat amalnya untuk sampai kepada ibadah itu, sehingga dia harus banting tulang segala macam. Nah makanya kita nggak usah mikir-mikir soal ini kurban sayang segala macam, enggak. Yang harus kita pertimbangkan, kita harus punya amal yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kesempatan
Kesempatan setahun sekali kita dibuktikan apakah kita akan taat pada Allah atau tidak. Ayo periksa lagi, gitu ya. Terutama periksa hati kita, ya, supaya kita terbuka untuk mau pada tahun ini kita ikut berkurban. Nah, kira-kira begitu. Itu pasti kurban ini nanti akan menjadi salah satu batu uji dari Allah Subhanahu wa taala untuk menilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan bernilai ruhiyah sangat luar biasa kepada kita, sehingga nanti hubungan kita dengan Allah akan semakin besar. Dan semakin sering kita kurban, ya, semakin sering kita sedekah, semakin sering kita mengeluarkan harta dan sebagainya, maka tawakal kita kepada Allah itu akan semakin kuat. Itu dijamin, Bu, ya. Orang yang semakin banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketawakalannya kepada Allah, artinya hubungan dengan Allah itu akan semakin kuat. Kenapa? Karena dia semakin sering melepaskan ikatan harta di dalam hatinya. Itu yang paling penting. Jadi kita bersedekah apapun, ya, termasuk kurban, itu melepaskan ikatan harta dari hati kita. Sehingga kalau ikatan harta lepas, maka yang menggantikannya adalah ikatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.